Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini, namun sebelumnya akan saya bacakan ada satu warta dari gereja, yaitu Warta Jemaat GKJ Maguwarjo Minggu tanggal 12 Juli 2020. Berita lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Bambang Nur Priatur wilayah 5 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 5 Juli 2020 di Karangmojo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum ibadah kita mulai, diberikan waktu untuk mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu untuk hening sejenak. Dipersilahkan. Cukup. Dengan bangkit berdiri, kita akan buka ibadah dengan menyanyikan nyanyian pembukaan dari KP 140, bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita di pagi hari ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait pertama, kedua, dan ketiga. Pada umat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih menyatakan kehendaknya untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah sabda kasih yang disaksikan melalui Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena keterbatasan kita sekalian, firman yang seharusnya kita jalani tidak pernah dapat kita penuhi dengan sesempurnanya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dan mengakui akan kelemahan kita itu, yang kita ungkapkan melalui nyanyian pelengkap kidung Jemaat 199 bait pertama dan kedua. Kita bersama-sama berdoa. Terimalah ya Tuhan pengakuan dan penyesalan dosa-dosa kami, baik yang kami ungkapkan melalui nyanyian, maupun yang kami ungkapkan melalui jeritan hati kami masing-masing. Kasih karunia-Mu kiranya boleh menghapus semua dosa-dosa kami, menyempurnakan kehidupan kami, agar kami boleh menikmati kehidupan baru anugerah-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Amin. Berita anugerah yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Kita dengarkan kesaksian Injil Yohanes pasal 5, ayat 24 dan 25 yang demikian sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Oleh anugerah Allah inilah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita boleh menjalani kehidupan yang baru. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang disaksikan melalui surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 3 ayat 15 dan 16 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sambut Ibu Bapak dan Saudara sekalian, petunjuk hidup baru ini dengan bersama-sama bangkit berdiri, menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Silakan duduk. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Terima kasih ya Allah atas kemurahan yang Kau limpahkan kepada kami semua. Hanya karena pemeliharaan-Mu lah, sore, pagi,
malam yang kami jalani dalam kehidupan ini boleh berlangsung dengan baik. Biarlah itu semuanya menjadi bagian yang indah yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang sungguh sangat memprihatinkan saat ini. Kiranya pemeliharaanmu yang memungkinkan kami bersama-sama melakukan persekutuan ibadah ini menjadi pengingat akan kesetiaan Tuhan menyertai dan melindungi hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas kami semua. Secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, 12 Juli sampai dengan 18 Juli. Kiranya kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan ini menjadi pemicu bagi kami sekalian untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan ini dalam bingkai persekutuan dengan Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena anugerah-Mu itu pula kami Engkau sanggupkan bersama-sama mewujudkan kepedulian kami untuk kehidupan kami sekarang yang sedang memprihatinkan ini. Melalui gerakan peduli kasih yang kami jalankan ini, kiranya itu semuanya untuk menjadi tanda syukur kami dan kerelaan kami untuk Tuhan pakai bekerja di tengah-tengah kehidupan ini. Berkatilah itu semua ya Tuhan, biarlah itu menjadi tanda yang sungguh-sungguh menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dalam kesempatan yang indah kali ini, kami boleh menyebut saudara-saudara kami yang tidak mungkin bersama-sama dengan kami semua berhimpun dalam situasi peribadahan yang normal seperti biasa. Khususnya saudara kami yang sedang menderita sakit. Ibu Estu Wijayanti, Bapak Aryo Gunadi, Ibu Barlina Anita Purukan, Bapak Fajar Yuswanto, Saudari Suwarti, Bapak Sukiman, Ibu Suhadi, Pendeta Emeritus Purwadi, Saudara Wawan, Saudara Yosi Kristianto Budiman, anak kami Octavianus Samuel Kusuma, Ibu Sulastri Janormal Purba, Ibu Hatun Sri Lestari, Ibu Wasina Sunarto, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami dapat sebut nama mereka. Berkatilah mereka. Sertailah dan peliharalah mereka seperti Engkau memelihara kami semua. Pakailah perawatan keluarga, obat dan juru rawat serta pemeliharaan dokter menjadi jalan Tuhan mendatangkan pertolongan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banyak kesulitan dalam bersekutu dengan Tuhan oleh beban kehidupan yang begitu berat, usia yang renta dan penyakit bawaan yang sungguh-sungguh membahayakan, serta anak-anak kami yang rentan terhadap terpaparnya virus COVID-19 ini. Tuhan, peliharalah mereka. Jagalah mereka di tengah-tengah kesulitan kami ini, agar mereka boleh menikmati pekerjaan Tuhan yang terus berlangsung, sekalipun pintu-pintu gereja tertutup. Tetapi pewartaan sabdamu terus berlangsung, menjangkau kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing berada. Berkatilah pula ya Tuhan, semua karya dan pelayanan yang dilakukan oleh segenap warga gereja dalam menghadirkan kasih dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan konkret ini. Pekerjaan yang dijalannya baik dari rumah maupun di tempat kerja,
Anak-anak kami dalam belajar di rumah maupun yang sudah memulai belajar di tempat-tempat yang disediakan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang terus melanjutkan karyanya di rumah masing-masing. Kiranya pekerjaan itu boleh menjadi tanda kesediaan kami untuk ikut berjuang, menegakkan perekonomian kehidupan bersama kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pakailah semua jerih payah yang dilakukan oleh segenap jemaat menjadi jalan Tuhan membangun kehidupan bersama dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh majelis gereja, didukung oleh pengurus komisi yang ada, penatua, pendeta, diaken. Berkatilah itu semua upaya pelayanan yang dilakukan untuk tetap menghadirkan karya Tuhan dalam kehidupan setiap anggota gereja. Dan biarlah melalui karya-karya dan jerih payah mereka, tidak ada satupun anggota gereja yang tersisih dan tersingkir dari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan ini. Kami juga bermohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan gereja Tuhan yang lebih besar. Biarlah melalui kehidupan yang sulit seperti sekarang ini, kehadiran-Mu melalui kehadiran gereja-Mu semakin dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa pula bagi kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Di tengah-tengah keterpurukan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada seluruh bangsa kami untuk membuka diri bahu-membahu bekerja sama satu dengan yang lain. Perbedaan agama, bahasa, ras, etnis, demikian pula status sosial, kiranya itu semuanya tidak menjadi hambatan bagi kami semua sebagai bangsa ini untuk bersatu padu, melawan dan menghadapi tantangan dan kehidupan yang tengah melanda kehidupan dunia ini. Berkati pula para pemimpin bangsa kami yang Tuhan percaya untuk membantu seluruh warga negara kami berupaya untuk tetap tegak berdiri. Mampukanlah mereka, dukunglah mereka, dan kiranya Engkau sendiri menyertai dalam sepanjang karyanya. Akhirnya kami juga menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikanlah rumah kami bukan saja menjadi rumah doa, tetapi juga rumah yang aman dan nyaman, untuk tempat berlindung bagi segenap anggota keluarga kami, tinggal bersama, saling mengasihi, saling mempercayai, saling menolong satu dengan yang lain, agar cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan keluarga kami boleh kami cerminkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan keluarga kami itu ke dalam pemeliharaan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setiawan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan diiringi dengan nyanyian NKB 208 bait pertama dan kedua, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami. Kalau pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan syukur kami ini, kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga bisa berguna untuk pelayanan kami di gereja kami ini. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat-Mu sehingga bisa mengelola dengan baik dan semua dikerjakan hanya untuk memuliakan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan menerima berkat rohani yang berupa sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darsono Eko Nugroho MTH. Kami mohon urapi hamba-Mu ini sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan bagi kami yang mendengarkan, Bapa berikan hikmat sehingga firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami untuk kami lebih taat dan setia kepada-Mu. Bapa, inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian tanah jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Itulah tema kita hari ini. Sudah lebih dari 5 bulan, seluruh dunia dilanda pandemi penyakit virus corona COVID-19. Begitu banyak duka melanda, begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan menghantui kehidupan ini. Dan pandemi COVID-19 ini pula lah yang memaksa gereja, juga rumah-rumah ibadah apapun, menutup pintu gedung gerejanya untuk tidak melayani peribadahan umat seperti biasa. Pandemi COVID-19 ini entah sampai berapa lama memaksa gereja melayani peribadahan umatnya berpindah tempat ke rumah-rumah warga gereja. Itu artinya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini mampu menutup pintu gedung gereja di seluruh dunia dalam mewartakan panggilan Sang Juru Selamat, ternyata tidak kuasa menyurutkan tekad gereja untuk tetap terus mewartakan panggilan Sang Juru Selamat melalui jalan yang mampu ditempuhnya. Hari ini, Ibu Bapak sekalian, semangat gereja untuk terus mewartakan panggilan Sang Juru Selamat dengan berbagai cara itu disegarkan kembali oleh pengalaman Tuhan Yesus. Sekalipun tidak persis sama, yang waktu itu juga sedang menghadapi tantangan berat dalam pelayanan yang mereka jalankan, mirip dengan tantangan yang dihadapi gereja saat ini. Penulis Injil Matius mencatat pelayanan Yesus demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Matius 13 ayat 1 sampai 3. Nampaknya hanya Matius yang sengaja menyisipkan kata kerja keluar dalam ayat 1 sebelum Tuhan Yesus melakukan aktivitasnya mengajar. Markus pasal 4 ayat 1 dan Lukas 8 ayat 4 sama sekali tidak mencantumkan kata kerja keluar ini. Dengan kata keluar ini, nampaknya Matius dengan sengaja hendak mengungkapkan situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus menghadapi tragedi yang hebat yang terjadi pada dirinya, ketika Yesus waktu itu diusir dari rumah ibadah yang biasanya menjadi tempat mereka melayani. Sebelumnya, dalam menyembuhkan, mengajar, dan mewartakan panggilannya, Yesus melakukannya di rumah-rumah ibadah. Dikisahkan dalam Matius pasal 11 ayat 9 sampai dengan pasal 12 ayat 50, di atas persis ayat yang menjadi bacaan kita. Yesus diceritakan pelayanannya berbasis di tempat ibadah. Tetapi kini karena dipaksa oleh keadaan, di Matius 13 ayat 1 ini, Yesus mulai mengubah strategi pelayanannya untuk beberapa waktu lamanya, entah berapa lama. Tidak hanya berada di dalam rumah ibadah yang tertutup, tetapi berani keluar ke tempat ibadah yang terbuka, yang dapat diikuti siapa saja. Pelayanan Yesus pindah ke tempat ibadah terbuka dan mengajar orang-orang di jalan-jalan desa, di tepi danau, dan di rumah mereka sendiri. Seperti pelayanan ibadah gereja saat pandemi COVID-19 ini. Keluar dari tempat ibadah yang tertutup, keluar ke tempat ibadah yang terbuka yang bisa diikuti siapa saja. Melalui kanal YouTube, media sosial lainnya, dan media cetak untuk menjangkau umat yang ada di rumah masing-masing. Apa yang diajarkan Yesus melalui karyanya di tempat ibadah yang terbuka ini menarik untuk kita perhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk menyatakan panggilannya kepada semua orang beriman dimanapun berada. Pada Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23 ini. Tuhan Yesus mengemas panggilannya itu dalam bentuk sebuah perumpamaan agar mudah dicerna dan dimengerti oleh umatnya. Keadaan hidup orang beriman itu diumpamakan seperti tanah. Ada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan yang terakhir tanah yang baik. Tanah yang di pinggir jalan. Perumpamaan ini menggambarkan keadaan orang beriman yang tidak mau mengerti dan menikmati firman yang ditabur dalam hidupnya. Karena benih firman Tuhan itu telah lebih dahulu dihabiskan oleh kuasa kesombongan rohani dan kesalehan palsu yang menguasai kehidupannya. Matius 13 ayat 4 dan 19. Tanah yang berbatu. Perumpamaan ini menggambarkan keadaan orang beriman yang terlalu bersemangat pada awalnya menanggapi benih firman yang tertabur dalam dirinya. Namun sayang, semangat itu tidak mampu dipertahankan dalam dirinya. Oleh karena semangat yang semula ada itu segera pudar ketika berbagai kesulitan karena pemberitaan firman itu terjadi dalam hidupnya. Ketika penderitaan hidup mulai merayapi dirinya, semangatnya menjadi hilang. Matius 13 ayat 56
ayat 20 sampai 21. Tanah yang bersemak duri. Perumpamaan ini menggambarkan keadaan orang beriman yang sebenarnya baik, karena menyediakan diri untuk ditanami dan ditumbuhi oleh berbagai benih. Bukan hanya benih yang di dalam yang baik saja, tetapi apapun benih itu boleh dan dibiarkan tumbuh di dalam dirinya. Ia terlalu banyak dan bernafsu dengan berbagai minat kehidupan keseharian, sehingga apapun selalu diberi kesempatan untuk tinggal di dalam dirinya. Artinya orang beriman yang di dalam hidupnya masih memelihara kesia-siaan, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya. Orang-orang yang di dalam hidupnya masih membiarkan benih-benih mendewakan kekayaan, mendewakan kedudukan, mendewakan kepandaiannya. Itu terjadi dan berkembang terus di dalam kehidupannya bersama-sama benih firman Tuhan itu. Lambat atau cepat, pendewaan terhadap salah satu yang dalam hidup ini terjadi. Pelan tapi pasti akan memusnahkan benih firman yang ditabur dalam kehidupannya. Matius 13 ayat 8 sampai dan 23. Yang terakhir, tanah yang baik. Tanah yang dalam, tanah yang gembur, tanah yang bersih. Perumpamaan ini menggambarkan keadaan orang beriman yang mau dan menyediakan dirinya. Hidupnya ditumbuhi atau dikuasai oleh benih firman Tuhan. Orang ini dengan sekuat tenaga tidak membiarkan firman Tuhan yang ditabur dalam hidupnya itu berlalu begitu saja. Ia ingin mendengar, meresapinya, dan berupaya menerjemahkan firman Tuhan itu dalam perbuatan dan perkataan hidupnya. Ia adalah orang beriman yang menyediakan diri yang cukup waktu bagi benih firman yang ditabur itu untuk terus bertumbuh dan berbuahkan kebaikan dalam perbuatan dan perkataannya sehari-hari. Tanah yang baik inilah gambaran justru kehidupan orang-orang beriman yang kini dipaksa untuk beribadah di rumahnya masing-masing. Artinya setiap orang beriman mendapat kesempatan yang lebih banyak dan lebih luas lagi untuk mencoba menghayati firman yang ditaburkan di dalam kehidupannya itu. Untuk bersama-sama dengan keluarganya, dihayati bersama, diulang-ulang mulai hari Senin, Selasa, dan seterusnya untuk kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya di tengah-tengah penderitaan yang berat ini, sisi terang yang baik sungguh sebenarnya disediakan Tuhan bagi kita sekalian. Sama seperti ketika pada waktu itu para murid-murid Tuhan Yesus menghadapi tragedi besar yang menimpa sang guru itu. Melalui perumpamaannya ini, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi orang beriman seperti manakah kita ini. Seperti tanah di pinggir jalan, seperti tanah yang berbatu, seperti tanah yang ditumbuhi oleh semak duri, atau menjadi tanah yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Seturut dengan tema pelayanan Sabda hari ini, kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi orang beriman ibarat tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang bersih. Agar dengan demikian firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan Yesus dalam hidup kita bermanfaat dalam hidup ini, sehingga firman Tuhan itu berbuah dalam hidup kita. Di tanah yang baik ini, firman itu akan membuahkan perbuatan dan perkataan yang membangkitkan semangat orang yang sedang terpuruk.
perkataan dan perbuatan yang membuahkan dan yang menguatkan orang yang tengah berjuang mengatasi beratnya kehidupan ini. Perbuatan dan perkataan yang menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang tengah berjuang menolong sesamanya yang menderita. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini memberi peringatan kepada kita sekalian betapa rapuhnya kehidupan manusia yang selama ini bersandar pada kekayaan, kedudukan, dan kepandaiannya untuk memuaskan kehidupannya sendiri-sendiri. Pandemi COVID-19 ini tidak mudah untuk ditundukkan dengan tingginya keegoisan diri kita, melimpahnya kekayaan yang ada di tangan kita, dan canggihnya kepandaian yang kita kuasai dalam hidup ini. Tidak mudah dan tidak mudah pula menyerah. Pandemi COVID-19 ini perlahan-lahan hanya bisa kita hadapi dengan semangat dan disiplin merawat kehidupan anugerah Tuhan itu secara bersama-sama dengan orang lain. Dengan disiplin, kita dipanggil untuk rela merawat kehidupan orang di sekitar kita. Karena kehidupan kita sendiri juga dirawat oleh orang-orang di sekitar kita. Semangat, maskerku menyelamatkan kamu, dan maskermu menyelamatkan aku. Kiranya ini menjadi tekad bersama dalam mengarungi kehidupan di tengah penderitaan yang mendera begitu berat di bumi yang kita cintai ini. Ini baru bisa terwujud kalau semua orang, apapun agamanya, mau menjadi orang beriman seperti tanah yang baik, yang mau membuka diri, belajar dari firman Tuhan. Itulah sebabnya, mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjawab panggilan Tuhan Yesus, menjadi orang beriman ibarat tanah yang baik, agar firman Tuhan berlimpah dan berbuahkan dalam hidup kita. Berbuah dalam perbuatan maupun perkataan kita, yang membangkitkan semangat, yang menguatkan orang, yang menjadi sumber inspirasi bagi kebersamaan hidup di tengah-tengah beban berat yang kini terjadi. Berbuah dalam perbuatan maupun perkataan kita yang menjadi sarana nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bersama-sama bangkit berdiri menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 309 bait pertama dan keempat. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan imam rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari hadapan Tuhan, kembalilah kepada aktivitas bersama keluarga di tempat masing-masing berada. Oleh karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi.
Cukup? Atas nama Majelis Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Darsono Eko Nugroho yang sudah memimpin ibadah dari awal hingga akhir. Kemudian kepada tim musik dan PPJ yang sudah memimpin pujian. Demikian juga kami berterima kasih kepada tim multimedia GKJ Maguwoharjo yang sudah terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri kita akan menyanyikan pujian dari Rohani 85 bait 1, Ya Tuhan bimbing aku di dalam di jalanku.